Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nawaride Channel. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial tentang uji asumsi MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance menggunakan software SPSS 25. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa prosedur MANOVA itu setidaknya ada 3 tahapan, mulai dari mencari uji prasyarat, kemudian uji MANOVA, dan uji post hoc atau uji lanjut pasca MANOVA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial untuk mencari uji prasyarat pada Multivariate Analysis of Variance. Sebagai contoh di sini kita akan melakukan uji prasyarat atau asumsi untuk MANOVA yang menguji pengaruh gaya belajar terhadap kreativitas sekaligus prestasi belajar siswa. Nah, ada 4 prasyarat yang ada pada MANOVA. Yang pertama adalah independen, yang kedua adalah random, yang keempat adalah normalitas, dan yang kelima adalah homogenitas. Untuk asumsi yang pertama, independen, ini dilakukan dengan melakukan kontrol atau kendali agar kelompok auditori, visual, dan kinestetik ini saling independen, serta antar siswa atau antar sampel juga saling independen. Nah, yang kedua adalah random. Sampel yang dipilih pada penelitian ini harus diambil secara random atau acak. Selanjutnya kita akan tunjukkan prosedur uji normalitas multivariat. Perlu diketahui bahwa uji normalitas multivariat itu belum tersedia secara praktis atau secara otomatis pada software SPSS. Tetapi kita masih bisa melakukan dengan 7 tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah entry data, kemudian yang kedua menentukan jarak Mahalanobis, yang ketiga mengurutkan jarak Mahalanobis, kemudian yang keempat adalah menambahkan variabel baru dan memasukkan rankingnya, kemudian yang kelima adalah mentransformasikan dari variabel baru tersebut ke sebuah probability value, kemudian yang keenam adalah menentukan nilai chi-square, dan yang ketujuh adalah membuat scatter plot. Baik, langsung saja kita buka software SPSS dan lakukan tahap 1 hingga tahap ke-7. Baik, setelah kita berhasil membuka software SPSS, kita buka datanya seperti ini. Langkah pertama adalah menentukan atau mencari jarak Mahalanobis terlebih dahulu. Kita manfaatkan regresi linear sederhana. Caranya adalah klik analyze, kemudian silahkan klik regression dan pilih linear. Silahkan masukkan variabel bebasnya, yaitu dalam hal ini adalah gaya belajar pada kolom dependent, dan kedua variabel terikatnya pada kolom independen. Setelah itu silahkan klik save. Berikutnya silahkan dicentang pada distance Mahalanobis untuk menghasilkan jarak Mahalanobisnya. Setelah itu klik continue dan selanjutnya klik OK. Untuk outputnya kita minimize saja karena yang kita butuhkan adalah jarak Mahalanobis. Nah, di sini ada satu kolom baru tertulis dengan judul Mah1. Ini artinya Mahalanobis. Nah, langkah berikutnya adalah kita sort, kita urutkan jarak Mahalanobis ini dari yang terendah sampai yang tertinggi. Prosedurnya adalah silahkan klik data, kemudian pilih sort case. Kemudian pada kolom sort by ini dimasukkan Mahalanobis distance. Kita masukkan, lalu klik OK. Nah, ini kita minimize lagi. Kita lihat di sini
maka Mahalanobisnya ini sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik, selanjutnya adalah menambahkan variabel baru. Kita tambahkan variabel baru, klik variabel view, lalu tambahkan misalnya kodenya pakai J karena di sini kita memanfaatkan teorinya atau menggunakan teorinya Johnson. Kemudian desimalnya ini dinolkan. Dan kita kembali lagi ke data view untuk memasukkan peringkat. Dari yang teratas ini adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai terakhir. Berikutnya, setelah kolom J sudah kita isi mulai dari peringkat pertama sampai peringkat terakhir, langkah berikutnya adalah kita transformasikan data peringkat ini ke sebuah probability. Caranya adalah silahkan klik transform, kemudian pilih compute variable. Nah, kita buat target variable. Ini adalah variabel baru yang akan kita buat, yaitu probability value ya. Prob, kemudian strip garis bawah ya, value. Prob garis bawah value. Kemudian prob value ini sesuai dengan teorinya Johnson diperoleh dari ya, kita tambahkan menu kurung buka dan kurung tutup. Lalu masukkan peringkatnya dari Johnson J, kemudian dikurangi 0,5 pakai angka di sini, kemudian dibagi, nah ini pakai slash, dibagi n. N itu adalah banyaknya sampel atau banyaknya subjek tadi, dimana banyaknya sampel ini adalah 45. Setelah itu kita klik OK. Maka nanti akan kita dapatkan, nah di sini adalah prob value atau probability value mulai dari peringkat pertama sampai peringkat yang terakhir. Jadi angka ini mulai dari 0 ya, lebih dari 0 sampai 1 maksimal ya. Langkah berikutnya kita transformasikan lagi dari probability value ini untuk mencari nilai chi-square. Langkahnya adalah klik transform, kemudian compute variable lagi. Nah, pada kolom target variable ini silahkan dimasukkan KI, ini artinya chi square atau chi kuadrat. Kemudian untuk numeric expression ini nanti isinya adalah kita klik di sini function all group. Kemudian yang bagian bawah ini silahkan di scroll ke bawah, cari inverse dari chi-square atau tulisannya adalah IDF. IDF itu adalah inverse function ya, inverse function dari chi-square. Jadi kita pilih IDF chi-square, kita double klik. Nah, kemudian di belakangnya ini muncul tanda tanya 2. Tanda tanya yang pertama ini kalau kita lihat ini isinya adalah probability. Nah, probability yang mana? Probability yang tadi kita dapatkan. Caranya gimana? Caranya klik di sini probability, lalu klik anak panah ke kanan. Nah, jangan diketik manual ya. Kalau diketik manual nanti tidak akan sinkron. Untuk tanda tanya kedua ini diisi dengan DF ya, derajat kebebasan atau degrees of freedom. Di mana ini menunjukkan banyaknya variabel terikatnya, yaitu Y-nya. Pada contoh ini Y-nya adalah 2, yaitu kreativitas dan prestasi belajar. Setelah itu klik OK. Maka kita akan dapatkan, ini diminimize saja, kita dapatkan kolom baru yaitu KI. KI ini menunjukkan nilai chi-square-nya. Nah, bagaimana cara menyimpulkan uji normalitasnya ini? Kita bisa membuat scatter plot dari nilai jarak Mahalanobis dengan chi-square-nya. Caranya adalah silahkan klik grab, kemudian legacy dialogs, kemudian pilih scatter dot. Nah, di sini silahkan dipilih simple scatter, lalu klik define. Untuk y-axis atau
sumbu Y ini silahkan dimasukkan Mahalanobis distance atau jarak Mahalanobisnya. Kemudian pada X-axis atau sumbu X-nya dimasukkan nilai chi-square-nya, yaitu QI tadi. Setelah itu klik OK. Nah, ini adalah scatter plot yang bisa kita simpulkan dengan cara melihat pola titik-titik yang ada ini. Jika titik-titik yang ada ini cenderung membentuk sebuah garis lurus, maka bisa disimpulkan bahwa data yang kita miliki tersebut memiliki distribusi normal multivariat. Nah, untuk memunculkan garis kita bisa klik ganda, lalu klik elemen, dan silahkan diklik fit line at total. Setelah itu kita close, dan ini juga kita close lagi. Maka grafik kita tadi akan ada tambahan sebuah garis lurus yang mengindikasikan bahwa distribusi titik-titik yang kita miliki tersebut cenderung membentuk sebuah garis lurus, sehingga bisa disimpulkan bahwa data yang kita gunakan pada uji MANOVA tersebut berdistribusi normal multivariat. Selain itu, kita juga bisa membandingkan antara nilai jarak Mahalanobis dengan nilai chi-square-nya. Setidaknya jika ada 50% dari semua data yang nilai jarak Mahalanobisnya kurang dari nilai chi-square, maka ini bisa disimpulkan bahwa data yang kita miliki juga berdistribusi normal multivariat. Nah, begitu prosedur uji normalitas multivariat sekaligus interpretasinya. Selanjutnya, kita akan lakukan uji homogenitas matriks varian kovarian sebagai prasyarat uji MANOVA. Langkahnya adalah silahkan klik Analyze, kemudian General Linear Model, lalu pilih Multivariat. Berikutnya pada kolom Dependent Variable silahkan dimasukkan kreativitas dan sekaligus prestasi. Kemudian pada kolom Fix Factor silahkan dimasukkan gaya belajar. Setelah itu klik Option. Nah, pada pilihan option ini silahkan diberikan tanda centang pada homogeneity test. Silahkan dicentang di sini, lalu klik Continue. Nah, setelah itu klik OK lagi. Nah, berikut ini adalah luaran hasil uji MANOVA, dan kita akan fokus pada luaran yang judulnya adalah Box Test of Equality of Covariant Matrix. Nah, ini menunjukkan uji homogenitas matriks varian covariance. Bagaimana cara menyimpulkannya? Kita tinggal bandingkan nilai signifikansi di sini, di mana ini tertulis 0,347. Ini kita bandingkan dengan alfa. Jika pada uji-uji yang lain biasanya kita menggunakan alfa 0,05, khusus untuk uji homogenitas matriks varian kovarian ini kita bisa menggunakan alfa yang sangat kecil, yaitu 0,001. Karena nilai signifikansi di sini 0,347 ini lebih dari 0,001, maka bisa disimpulkan bahwa terjadi homogenitas matriks varians dan kovarians, atau dengan kata lain matriks varian kovariannya homogen. Demikian tutorial singkat tentang prosedur uji asumsi pada MANOVA, baik uji normalitas multivariat maupun uji homogenitas matriks varian dan kovarian. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.